tahun berlalu, pandemi ini masih terus mengganggu sendi kehidupan kita, tak terkecuali dunia pendidikan. Era new normal ternyata tidak sepenuhnya normal. Lalu, apa kabar dunia pendidikan? Masihkah generasi penerus bangsa bisa fokus studi di masa pandemi? Untuk membahas hal itu telah hadir bersama kita Abang Ibrahim selaku Rektor Universitas Bangka Belitung. Selamat pagi, Bang. Pagi, Mbak Ferin. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Ferin? Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Bapak atau Abang nih saya manggil? Bebas saja. Terima Kalau kasih. nanti manggil Bapak kan saya cepat merasa tua nanti. Iya, jadi Abang aja ya. Iya, Abang boleh. Terima kasih Bang Ibrahim Oke. telah hadir dalam program I Speak. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait pendidikan di masa pandemi. Tapi sebelumnya, perkuliahan di Universitas Bangka Belitung untuk masa pandemi seperti ini seperti apa, Pak? Oke, jadi kita sudah melalui kira-kira 1,5 semester ya Mbak Ferin ya. Satu semester kemarin, semester gasal 2020-2021 itu memang kita lalui full online. Lalu kemudian semester genap tahun akademik 2020-2021 juga kita sudah putuskan berjalan secara daring, secara online juga. Karena kita ingin menjadi bagian dari proses untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kita berkomitmen untuk mendorong agar keprihatinan bersama ini kemudian tidak berlanjut. Dan saya kira memutuskan perkuliahan online tentu saja memang ada resikonya. Nah, salah satu resikonya itu adalah tidak biasanya baik mahasiswa maupun dosen dengan proses perkuliahan yang sifatnya daring. Jadi kalau istilah orang di Bangka ini terkejut, ini bukan terkejut ya, tapi kira-kira shock dengan kondisi ini, karena memang selama ini kan model perkuliahannya masih konvensional, tatap muka, lalu kemudian harus transformasi ke online. Bukan hanya mahasiswa yang kaget, tetapi juga dosennya juga Mungkin karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Ya? Jadi saya kira tidak terbiasa, tapi kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan jauh sebelum ini sebenarnya kan sudah banyak prediksi bahwa revolusi teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan dalam dunia pendidikan. Nah, COVID ini mempercepatnya. COVID mempercepat tradisi itu. Nah, Universitas Bangka Belitung sendiri sedang terus berusaha membenahi berbagai fasilitas untuk menunjang perkuliahan online. Kira-kira begitu. Tapi rencananya nanti Universitas Bangka Belitung ada perkuliahan tatap muka nggak, Pak? Oh iya, jelas. Jadi kalau seandainya memang gini, tidak semua aspek perkuliahan itu bisa di-online-kan. Ada hal-hal yang memang itu tidak bisa di-online-kan karena banyak juga kemungkinan nilai-nilai yang akan putus. Misalnya berkenaan dengan pendidikan karakter, berkenaan dengan kehalusan metode penyampaian misalnya. Jadi ketika pandemi COVID sudah berlalu, memang kita tetap akan menerapkan perkuliahan hybrid learning. Jadi hybrid learning itu kombinasi bahwa tatap muka menjadi sebuah kebutuhan, tetapi adaptasi terhadap teknologi dalam dunia pendidikan juga tidak terhindarkan. Jadi adaptasi itu bukan hanya dengan kondisi pandemi COVID ya, tapi adaptasi dengan teknologi yang begitu cepat, dan kita harus segera meresponnya, Mbak Ferin. Kira-kira begitu. Siap, Pak. Jadi untuk masa pandemi ini apa sih, Pak, kendala yang dihadapi atau dampak bagi kampus Universitas Bangka Belitung? Terus bagaimana sendiri sih kampus untuk mengatasinya? Ya, jadi yang paling terasa ya, memang proses perkuliahan ini menimbulkan kekagetan semua pihak karena memang selama ini formulasi teknologi itu kita adaptasi agak-agak cukup perlahan. Nah, dengan ini kemudian kita bekerja cepat. Pertama, memang tantangannya adalah kebutuhan terhadap media layanan. Nah, di Universitas Bangka Belitung kita punya SIAKAD, sistem akademik yang selama ini sebelum COVID pun sudah kita lakukan dan kemudian dioptimalisasi. Tetapi kan kendala jaringan, kendala kuota, kan kira-kira gitu ya. Selalu tantangan mahasiswa itu kan adalah kuota. Tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alhamdulillah merespon secara cepat ya, dengan memberikan bantuan kuota yang tentu saja ini bisa membantu mahasiswa dan dosen. Nah, di semester genap ini walaupun perkuliahan di UBB sudah berjalan, masih berharap tentu saja dukungan dari pemerintah. Tetapi kami dengar informasi terbaru bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncurkan paket bantuan kuota juga untuk mendorong optimalisasi perkuliahan di masa online. Jadi di samping itu juga kita melakukan pengetatan, Mbak Ferin. Jadi kita meskipun online, audit jaminan mutu, kemudian masukan-masukan dari
mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu kita tampung untuk memperbaiki mekanisme perkuliahan online kita. Jadi saya kira memang efektivitasnya kita masih bisa diskusi dan debat panjang, tetapi kami ingin memastikan bahwa tidak begitu banyak waktu yang tersisa gapnya antara ketika normal dengan tidak normal, khususnya dari capaian kualitas Berarti pendidikan. dengan kata lain, online sama offline sama aja ya gitu. Cuma sistemnya aja yang berbeda. Ya, sistemnya berbeda. Tugas kami kan adalah menipiskan margin itu ya Mbak ya, meminipiskan margin itu supaya adalah kondisi idealnya seperti ini, lalu kemudian ketika online bisa diminimalisir kemungkinan-kemungkinan untuk mengurangi kualitas pendidikan itu bisa semakin tipis marginnya, kira-kira begitu. Berlarutnya permasalahan dalam pandemi ini tentu itu akan menghasilkan atau memberi pukulan bagi perekonomian betul sekali. Mahasiswa. Dan mahasiswa pasti mengalami kesulitan. Nih, bagaimana kebijakan kampus terkait situasi seperti ini? Jadi memang keprihatinan ini kan jadi keprihatinan bersama ya Mbak Ferin ya. Mungkin juga Mbak Ferin juga kita semua mungkin bagian jadi kondisi yang terdampak ya. Nah karena itu memang di semester genap kemarin, semester gasal kemarin kita melakukan paket relaksasi namanya. Relaksasi itu adalah pelenturan terhadap sistem mekanisme pembayaran. Yang pertama kita menerima bantuan UKT cukup besar. Jadi ada mahasiswa yang dibebaskan dari UKT semester berjalan dan semester ini dapat lagi. Jadi kalau tahun kemarin kita dapat alokasi 420, tahun ini kita dapat semester ini kita dapat lagi 420 dan ini sangat membantu. Jadi mahasiswa yang mengusulkan terdampak secara langsung bersurat mengajukan lalu kemudian dibebaskan dari UKT-nya berdasarkan hasil seleksi. Nah, tidak itu lalu kemudian kita mengajukan relaksasi berupa pengangsuran, kemudian penundaan atau penurunan UKT, baik penurunan UKT sementara maupun penurunan UKT yang sifatnya tetap. Di samping itu juga ada beberapa beasiswa yang memang kita luncurkan untuk membantu mahasiswa. Universitas Bangka Belitung di samping beasiswa-beasiswa dari luar kampus, kita juga punya beasiswa sendiri, namanya beasiswa Silent Pole, Student Scholarship for Excellence and Future Leader. Jadi ini mendorong anak-anak yang berprestasi secara organisasi, secara akademik itu kita seleksi dan kita beri bantuan dana pada semester berjalan. Baik, bantuan ini apakah sama dengan program beasiswa, Pak? Jadi ada yang beasiswa, misalnya kalau beasiswa yang memang permanen rutin ya, rutin itu namanya KIP kuliah. Kita punya beberapa, selain KIP kuliah ada beberapa beasiswa juga dari lembaga eksternal, tapi kalau bantuan-bantuan yang tadi memang sifatnya periodik, jadi sesuai dengan pengusulan, karena itu memang dia dievaluasi. Salah satunya misalnya bantuan UKT ini kan programnya Pak Nadiem nih, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan bantuan UKT, kami menyebutnya pembebasan UKT. Jadi semester kemarin 420, semester ini dapat lagi 420. Nah kita benar-benar sortir siapa yang membutuhkan berdasarkan ajuan, kita seleksi, kita verifikasi, dan kemudian kita umumkan bebas UKT pada semester itu. Baiklah, kira-kira ya. Bang, kita break sebentar. Oke, sip. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program I Speak. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Institusi pendidikan, terlebih yang berstatus negeri seperti Universitas Bangka Belitung ini, tentu tidak semata-mata berorientasi pada bisnis, namun lebih berpihak pada upaya mencerdaskan dan menyiapkan generasi yang unggul. Nah, Bang Ibrahim, tadi kita udah berbincang-bincang terkait beasiswa. Jadi, Universitas Bangka Belitung itu ada beasiswa apa saja nih, dan bagaimana proses penjaringannya? Oke, jadi begini Mbak Ferin, ini saya kira juga penting untuk didengar oleh teman-teman ya, di rumah maupun dimanapun berada kira-kira ya. Karena memang terkait dengan informasi beasiswa ini kami masih menganggap bahwa perlu sosialisasi yang cukup masif ya. Universitas Bangka Belitung itu setiap tahun rata-rata menerima 1.200 mahasiswa. Dan hampir sekitar 40%-nya itu dialokasikan untuk beasiswa KIP kuliah. Dulu namanya beasiswa bidik misi. Nah, sekarang namanya sejak tahun kemarin dan tahun ini sudah berubah menjadi KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, kalau mendapatkan alokasi beasiswa ini, maka teman-teman mahasiswa itu akan bebas SPP selama kuliah sampai lulus. Kemudian setiap bulan mereka dapat 700.000. Yang itu dibayarkan secara periodik, setiap semester rata-rata dibayar seperti itu. Dan ini adalah program pemerintah menurut saya yang harus dijangkau oleh teman-teman yang memang membutuhkan, berprestasi tetapi kategori kurang mampu. Dan itu didaftar sejak teman-teman daftar di kampus, ketika mereka mendaftar SNPTN, SBMPTN maupun jalur SMM mandiri. Jadi dengan cara itu mereka bisa berkompetisi, dan alokasi kita hampir 40% setiap tahun itu dari 1.200 mahasiswa. Kemudian selain itu ada beasiswa dari provinsi. Kita tiap tahun juga dapat alokasi sekitar 50 orang. Kemudian kita juga dapat beasiswa dari KJMU ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta itu mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah di UBB. Jadi warga Jakarta. Dan itu tiap tahun kita terima sekitar 10 orang. Ini saya kira juga terobosan yang perlu diintip ya oleh pemerintah kabupaten kota di tempat lain. Jadi beasiswanya dikhususkan untuk anak-anak mereka yang dari mereka. Kemudian kita juga punya beasiswa BI yang ini diberikan setiap tahun. Kemudian ada beasiswa Salim. Kemudian ada beasiswa Vivian Gordon Australia. Kemudian ada beberapa beasiswa-beasiswa yang sifatnya sangat membantu sebenarnya, dan itu tidak selalu dia pas di awal masuk langsung daftar beasiswa. Jadi bisa sambil jalan mereka juga ketika prestasinya bagus, mereka bisa melamar misalnya kayak BI. Ini kan tiap tahun dibuka. Jadi beasiswa BI itu cukup besar, alokasi kita tahun ini kalau nggak salah sekitar 100 orang. Kemudian mereka dapat subsidi setiap bulan sebesar 1 juta, dan itu berlangsung selama 1 tahun. Ini saya kira program yang sesudah mereka semester 3 rata-rata. Jadi kalau tidak dapat kesempatan beasiswa saat dari awal, bisa kesempatan ketika sudah mulai semester 3. Maka indeks prestasi organisasi itu menjadi salah satu indikator penting yang harus diperhatikan. Jadi sebenarnya peluang untuk mendapatkan beasiswa itu sangat terbuka, dan saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada di rumah, kemudian orang tua, kalau seandainya punya potensi dan kemudian terkendala dengan biaya, itu bisa berkomunikasi dengan kami lebih awal. Karena istilah putus kuliah itu tidak ada lagi. Kenapa saya bilang begitu Mbak Ferin? Karena kalau misalnya jatuh semester, katakanlah nggak dapat beasiswa nih, pada satu jatuh tempo semester mau dibayar, lalu kemudian belum ada uang, kan kita bisa paketnya adalah penundaan, bisa model pengangsuran. Jadi dan alhamdulillah pembiayaan di Universitas Bangka Belitung kan relatif terjangkau ya. Kita punya klaster UKT itu namanya uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu paling rendah 500.000 per semester. Bayangin, per semester 500.000. Satu semester ya? 500.000. Kemudian klaster kedua 1 juta, klaster ketiga 2,4. Lalu kemudian ada klaster berikutnya sampai klaster terakhir itu 4,3. Dan itu kalau kita lihat proporsinya rata-rata anak kita dari 5.383 mahasiswa aktif itu hampir kira-kira 50%-nya itu ada di UKT 3. Jadi di 2.400.000. Nah, kalau UKT maka dia tidak ada beban pembiayaan yang lain sampai lulus. Biaya skripsi tidak bayar, wisuda tidak bayar, KKN tidak bayar. Jadi itulah sampai semester terakhir. Jadi kira-kira memang negara
dalam hal ini UBB hadir itu untuk mengatasi kesenjangan terhadap pendapatan ekonomi yang relatif beragam di setiap orang tua, dan kami ingin teman-teman di kampung-kampung ini mendengar bahwa jangan sampai takut masuk kuliah karena pembiayaan tidak ada uang. Padahal sebenarnya banyak, ada mekanisme cuti loh Mbak Ferin. Misalnya sudah kuliah 4 semester, lalu kemudian kesulitan dari sisi BN, kan bisa cuti akademik 1 semester, istirahat kerja dulu, lalu kemudian masuk aktif lagi di semester berikutnya. Jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Where there is a will, there is a way. Jadi nggak ada lagi mahasiswa alasan berhenti kuliah karena terbatasan bisa. Misalnya gini, banyak teman-teman, karena kebetulan kan saya cukup lama jadi dekan ya. Jadi saya terbiasa melayani permintaan dari teman-teman. Kemarin kena UKT 3, sekarang mohon maaf karena ekonomi sulit, orang tuanya mengalami kendala, lalu kemudian turun minta pengajuan penurunan UKT ke UKT 2. Itu kita fasilitasi, tapi kita verifikasi. Jadi enaknya kalau di kita memang ketergantungan terhadap subsidi UKT itu tidak terlalu tinggi, karena memang kelebihannya negara mensubsidi proses pendidikan di Universitas Bangka Belitung, dan ini memantapkan suasana kita sebenarnya untuk fokus kepada pelayanan terhadap pendidikan dengan mahasiswa, kira-kira begitu. Baik, Bang Ibrahim, tadi kita sudah membicarakan tentang mahasiswa. Sekarang tentang bagaimana proses atau pengembangan kapasitas dosen yang ada di Universitas Bangka Belitung. Apakah mereka mengikuti program khusus atau seperti apa? Jadi kami pengembangan SDM-nya kalau dosen itu melalui studi lanjut. Jadi mengambil program doktor. Karena memang itu kami mengakselerasinya karena SDM-nya salah satunya adalah dengan meningkatnya jumlah doktor, maka akan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Di Universitas Bangka Belitung sendiri, jumlah doktornya sekarang ini sekitar 18% dari total dosen 204 orang. Sekitar 15%-nya doktor dan sekitar 15%-nya lagi itu sedang doktor. Jadi kami prediksi sekitar 2 tahun ke depan ini kita akan punya doktor 30% dari 200 orang itu. Nah, itu kan salah satu cara untuk mendorong peningkatan kualitas. Nah, teman-teman banyak yang beasiswa doktornya itu ke luar negeri beberapa. Misalnya tahun 2020 kami mengirim dapat beasiswa 1 dosen ke Amerika Serikat, ada yang dapat ke India. Kemudian tahun 2021 ini akan ada yang berangkat ke salah satu negara di wilayah Australia. Jadi saya kira ini salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan SDM. Lalu yang lain juga adalah misalnya kita melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Misalnya melalui kegiatan yang kita kenal dengan istilah applied approach. Jadi pendekatan perkuliahan berbasis e-learning misalnya. Kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan sertifikasi misalnya. Jadi dosen-dosen itu didorong untuk melakukan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, ke depan juga kan mahasiswa didorong agar juga dilakukan sertifikasi. Ya, sekarang ada namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, itu dicatat semua nih. Selama proses kuliah dia nilai lebih apa yang didapatkan, pengalaman kerja apa yang didapatkan, dan itu menjadi portofolio ketika mahasiswa lulus dari kampusnya. Ketika melamar kerja ada SKPI, di samping ijazah, transkrip nilai, ada SKPI yang mencerminkan apa saja yang dilakukan dia selama kuliah. Itu menjadi nilai lebih bagi mahasiswa, bagi penerima tenaga kerja kan akan melihat ini orang ini kapasitasnya seperti apa. Kira-kira begitu, Mbak Ferin. Oke, panjang sekali ya kita berbincang tentang pendidikan di masa pandemi ya. Kayaknya sehari belum cukup ya. Oke, kita break sebentar, Bang. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program I Speak. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IBIS. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani!
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Sebagai universitas, tentu memiliki konsekuensi untuk mampu menciptakan ilmuwan, bukan sekedar pencari kerja di sektor formal. Mampukah Universitas Bangka Belitung menjawab tantangan ini? Bagaimana nih Bang? Apakah Universitas Bangka Belitung mampu melahirkan agen perubahan dan bukan hanya sekedar pencari kerja di bidang sektor formal? Ya, oke. Jadi salah satu mengapa Mas Nadiem diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu penunjukannya itu dipicu oleh keinginan pemerintah sebenarnya, dalam hal ini Pak Jokowi, untuk mendorong penyesuaian dunia kampus dengan dunia kerja. Maka lahirlah beberapa program. Salah satunya itu adalah program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, apa itu MBKM? MBKM ini nanti memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkombinasikan sekurang-kurangnya 3 aspek. Yang pertama itu adalah pengetahuan, kemudian soft skill, dan kemudian adalah keterampilan. 3 hal ini harus dipegang. Nah, melalui program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, nanti teman-teman di semester 6 itu boleh bertukar jurusan, Mbak Ferin. Nanti semester 6 boleh bertukar jurusan sesuai dengan minatnya. Jadi harus boleh keluar program studinya. Nah, boleh dia mengambil kuliah di kampus lain. Semester 7 dia boleh meninggalkan semesternya dan tidak mau kuliah di selama 1 semester, dia boleh ke tempat lain melalui magang, melalui praktek kerja, melalui riset independen dan lain sebagainya. Nah, semester ini Universitas Bangka Belitung sudah menerapkan MBKM. Salah satunya tahun semester ini kita menerima 20 PTN dari 20 PTN dengan 85 mahasiswa yang kuliah di UBB semester ini, yang itu berasal dari berbagai program studi. Nah, kita juga mengirimkan sekitar 60 mahasiswa kuliah di PTN lain. Jadi model bertukar mahasiswa selama 1 semester, nanti kemudian kreditnya itu ditransfer. Jadi itu salah satu untuk menyiapkan keterampilan, soft skill, dan kemudian pengetahuan. Nah, ini mendorong penyesuaian. Jadi saya kira kami concern untuk fokus menjalankan apa yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami melihat bahwa upaya MBKM itu adalah terobosan untuk mendorong mahasiswa siap bukan hanya siap bekerja di sektor formal, tetapi juga dia kreatif, menghasilkan ide-ide dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya kira salah satu tantangannya tadi. Tetapi di luar itu menurut saya yang paling penting itu adalah penyiapan karakter mahasiswa. Karena kita mendengar banyak filosofi ya Mbak Ferin ya, bahwa jangan kalau Anda ingin membuat seseorang itu mampu, maka jangan hanya beri keterampilan tetapi juga beri mentalitas. Nah, ini yang saya kira bagaimana mental untuk siap berkompetisi itu saya kira jadi salah satu rumus penting. Baiklah saya kira. Bang, kita ngomongin masalah mental dan universitas itu sebagai agent of change.
sekaligus menjadi guru bagi masyarakat, terutama dinamika di daerah pertambangan, yang tentunya itu biasanya akan terjadi benturan kepentingan. Seperti apa nih pendapatnya? Oke, jadi begini, kampus itu tetap harus berdiri di tengah posisinya secara kritis ya. Nah, kami melihat mahasiswa kita ada yang menekuni dunia aktivis lingkungan, bergabung dengan organisasi pecinta lingkungan, ada yang mengangkat riset-riset tentang lingkungan, tetapi juga ada yang menjadi bagian dari dinamika proses penambangan. Jadi saya kira di tengah kondisi seperti ini, kampus itu menjadi dinamisator bagi semua proses yang berkembang tersebut. Nah, kami concern bahwa komitmen untuk mendorong sustainable development, komitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan itu sepertinya menjadi ruh mendasar yang kemudian banyak menjalar ke mahasiswa. Nah, dosen-dosen kita melalui tulisannya, melalui riset-risetnya, melalui pengabdian-pengabdiannya itu melakukan berbagai macam cara, dan universitas juga mengelontorkan cukup banyak anggaran ya untuk riset dan pengabdian terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, terkait dengan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk aware pasca tambang timah. Nah, di mahasiswa sendiri kita memberikan semacam batas-batas bahwa mereka boleh terlibat dengan bermacam karakteristiknya, dan kami melihat cukup banyak mahasiswa kami yang memang agresif melakukan advokasi, agresif melakukan pendampingan, tetapi juga kami tidak bisa memungkiri bahwa ada mahasiswa kita yang menjadi bagian dari katakanlah praktisi di bidang penambangan, dan saya kira ini alamiah, dan kami berada dalam posisi bahwa kampus mendorong agar kepedulian dan sensitivitas kepada nilai-nilai keberlanjutan itu menjadi sebuah prinsip dasar, dan melalui berbagai macam media saya kira Mbak Ferin, dan cukup banyak publikasi-publikasi kita yang berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan, juga berorientasi pada sensitivitas di wilayah tambang saya kira. Baiklah, nih Bang, kita udah hampir di ujung ya acara. Sebagai closing statement apa yang bisa Abang sampaikan kepada pemirsa di rumah, dan juga apa alasan bagi calon mahasiswa dan orang tua untuk mampu mempercayakan anaknya untuk berkuliah di Universitas Bangka Belitung? Pertama, kami berterima kasih di jalur SNPTN tahun 2021 ini alokasi kami 516 orang mahasiswa, 20% dari total rencana penerimaan mahasiswa 2021. Dari 516 yang kami cari itu pendaftarnya 3.164. Jadi artinya ada ada kepercayaan yang sangat tinggi, dan alhamdulillah kenaikannya itu sekitar 125% Mbak dibanding tahun yang lalu ya. Jadi 125% kenaikan dari tahun kemarin sekitar 1.300, sekarang pendaftar jalur undangan itu kira-kira 3.164. Nah, kami melihat bahwa sebaran provinsi pendaftar juga saat ini dari 18 provinsi yang bersama-sama membangun upaya untuk kuliah di Universitas Bangka Belitung. Poin kami sebenarnya sederhana. Kami optimis bahwa Pulau Bangka, Bangka Belitung itu akan jadi hilir bagi peradaban pendidikan di kawasan regional Sumatera. Dulu saya ingat benar cerita sedikit bahwa dulu itu kalau kita mau kuliah kita keluar Bangka, lalu kemudian ketika Lebaran kita mudik ke Bangka. Jadi Bangka itu jadi udik karena hilirnya adalah Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti sekarang, dosen banyak datang dari luar, mahasiswa banyak datang dari luar, kami optimis Bangka ini akan jadi hilir. Dan ketika Lebaran, orang silahkan mudik ke kampungnya, silahkan mudik ke Jawa, silahkan mudik ke Sumatera, karena Bangka sudah menjadi hilir bagi banyak orang. Dan kami optimis itu bahwa bagi mahasiswa, calon mahasiswa di Bangka Belitung, tentu saja ini adalah saatnya kita menjadi tuan di tanah sendiri, tuan di rumah sendiri, tetapi kita welcome dengan siapa saja, dan kompetisi itu kita siap. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Ibrahim telah hadir dalam program Speak dan sudah menemani saya berbincang-bincang terkait pendidikan di masa pandemi. Senang sekali bersama Mbak Ferin. Pendidikan mulai dari SD, SMP hingga perguruan tinggi sejatinya hanya mengajarkan cara berpikir rasional dan sistematik. Namun di Indonesia juga dilengkapi dengan pendidikan budi pekerti agar output yang dihasilkan memiliki akhlak yang baik di samping cakap secara keilmuan. Demikian perbincangan kami hari ini bersama Bang Ibrahim selaku Rektor Universitas Bangka Belitung. Saya Frinca Zeswa beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.